Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Firebase pada Flutter. Jadi, mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi teman-teman, sebelumnya aku ingin beritahukan apa sih Firebase itu. Nah, jadi Firebase sendiri itu merupakan platform backend as a service dari Google. Jadi Firebase ini menyediakan berbagai layanan ya teman-teman. Seperti di sini ada authentication, terus ada database strong, dan ada notification yang dia masuknya tuh ke message. Nah, jadi tanpa perlu kita membuat backend sendiri. Jadi kita bisa langsung fokus membangun sebuah aplikasi tanpa memikirkan servernya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa cek di firebase.flutter.dev. Nah, di sini diberitahukan ya teman-teman. Plugin-pluginnya ada di Firebase. Jadi di stable plugins ini sendiri dia ada namanya analitik, terus ada juga authentication. Nah, fungsinya tuh untuk apa gitu kan? Nah, jadi teman-teman, authentication sendiri ini dia itu akan mengatur login dan regis user. Jadi bisa pakai email password, Google Sign, logout, atau cek user udah login atau belum. Terus ada juga namanya Cold Firestore. Nah, Cold Firestore sendiri ini ya teman-teman. Cold Firestore sendiri ini dia merupakan database online untuk menyimpan data. Ya, ini sini teman-teman bisa lihat. Terus ada juga Cold Function. Nah, Cold Function ini dia untuk menjalankan kode di server tanpa bikin si server sendiri gitu. Jadi udah ada si function-nya gitu. Jadi pakai function yang sudah disediakan. Kemudian ada cold messaging. Nah, cold messaging ini sendiri dia itu mengirim atau nge-push si notifikasi ke user. Jadi notification ini dia ada di messaging. Ya, kayak misalnya notifikasi promo, pesan baru, update aplikasi itu menggunakan cold messaging. Terus kalau Cold Strong, ini Cold Strong sendiri itu menyimpan file ya teman-teman, kayak gambar, video, PDF, audio itu dia menggunakan Cold Strong. Jadi kayak biasanya dipakai nih untuk bagian upload kayak upload foto profile, upload gambar, upload dokumen itu menggunakan Cold Strong. Terus ada juga Core. Nah ini Core ini merupakan yang wajib ada sebelum kita menggunakan Firebase. Karena ini untuk menghubungkan aplikasi Flutter ke project Firebase itu menggunakan Core. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai Core ini, maka fitur lain itu nggak bakal bisa jalan. Terus ada namanya Partially ini dia mendeteksi error atau crash. Atau kalau misalnya teman-teman error atau crash di aplikasi, dia bakal ngedeteksi. Jadi kalau aplikasi error di HP user tuh Firebase akan mencatat si errornya. Jadi si develop juga bisa lihat laporan error. Ini penting banget untuk aplikasi production. Nah, jadi masih ada banyak lagi dynamic link, in-app messaging, installation, performa monitoring, real-time database, sama remote config. Nah, jadi
Jadi si Firebase ini tuh bakal update terus nggak sih guys? Dia bakal menambahkan fitur-fitur gitu setiap makin menambah gitu kan, makin tahun makin nambah. Terus di bawah juga ada bagian beta plugins, terus ada preview plugin sama alpha deprecated. Nah, jadi nanti kita bakal pakai yang stable pluginnya aja. Jadi bisa kita simpulin nih teman-teman ya. Jadi halaman Flutterfire ini terdapat berbagai plugin Firebase yang nanti bisa digunakan pada Flutter. Kayak buat login, database, untuk menyimpan file, notification, dan lain-lain ya. Nah, jadi kemudian kita bakal langsung aja nih teman-teman, kita coba cek ke Firebase console. Teman-teman bisa ketik di Chrome teman-teman, console.firebase.google.com. Teman-teman kita get start by setting up a Firebase project. Kita ketik ini. Nah, nanti masukkan project nama teman-teman. Oke teman-teman, di sini cuman coba kita lihat dulu di spec archive not version. Jadi di sini ada peringatan ya kalau misalnya dia udah nggak terintegrasi. Dan terintegrasinya ada di sini di Google. Nah, jadi nanti kita downloadnya pakai ini aja. Caranya gimana? Caranya bagi teman-teman ke bagian sebentar teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendownload Firebase-nya atau mengintegrasi si Firebase ke Flutter-nya itu di ini ya teman-teman, bisa kunjungi web firebase.google.com. Nah, kemudian kita klik di sini Flutter, terus kita cari di sini. Di sini bisa juga teman-teman menginstalnya dengan CLI, install the Firebase CLI. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Ini kan aku pakai Windows. Ini di sini rekomendasi menggunakan npm. Jadi kan aku pakai Windows, ini udah di Windows. Ya. Terus ke bagian bawah berarti tadi di sini kita pakai npm. Nah, di sini teman-teman bisa install Node.js dulu kalau belum punya Node.js. Buka terminal teman-teman di ya. Sini ya. Sini. Tadi kan aku udah buat project ya. Dan di sini nanti kita bisa isikan copy npm ini. Firebase ini otomatis dia akan mengunduh baru ya. Maksudnya versi terbaru. Dia lagi berjalan.
Nah, kalau seandainya seperti ini berarti sudah terinstall ya. Selanjutnya adalah teman-teman bisa pergi ke Firebase Login. Nih, teman-teman ini copy aja di terminal. Oke. Ini dia bertanya untuk mengaktifkan fitur Gemini enggak. Ini aku pilihin aja. Terus Firebase to collect CLI motor. Ini kita pilihin aja. Oke, enter. Nah, ini dia bakal ngarahin kita ke akun. Oke, ini udah sukses. Ini kan berarti tandanya aku berhasil login pakai akun Gmail-nya. Akun Gmail aku. Nah, habis itu kan ini dapat link kan. Nah, kita lihat di sini, guys. Nah, ini untuk melihat project apa aja yang udah kita buat, teman-teman bisa pakai ini. Setelah itu nanti kita bakal diarahkan ke sini, Firebase Console. Nah, ini tuh untuk membuat project kita. Nanti kita, kalau teman-teman, ini buat apa ya? Namanya itu buat konfigurasi Firebase ke Flutter teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa isi project teman-teman. Di sini misalnya aku namain belajar Firebase kan. Gak bisa. Nah, kayak gini. Habis itu continue. Di sini kalian pilih negara kalian, lokasi kalian di mana. Sini aku create project. Ini kita tunggu. Kita tungguin sampai dia ngebuat sebuah project kita. Nah, ini dia sudah membuat sebuah project kita. Kita klik continue. Nah, di sini project teman-teman ya. Nih, ini aku baru bikin satu ya, jadi udah kayak gitu. Terus kita pergi ke project kita. Ini tadi aku udah ngebuat sebuah project. File apa namanya, Flutter. Nah, terus teman-teman pergi ke terminal, terus new terminal. Nah, di sini kita ketik apa? Aduh. Bentar. Kita pergi ke sini. Terus ke Flutter. Nah, bagian wait.
yang kedua, teman-teman bisa langsung ketik aja configuration ya di terminal Visco teman-teman. Nah, ini merah errornya kenapa? Kita baca dulu. Jadi kita ada step yang terlewat ya teman-teman ya. Kita belum jalanin ini, kita belum aktifkan si Flutter CLI-nya. Kita jalankan terlebih dahulu. Coba. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan udah selesai. So, ada keterangan nih, warning pub install extable. Nah, ini teman-teman bisa kita copy path-nya. Ya. Di situ kita tekan Windows. Ini aku juga baru pertama kali nge-download, jadi environment variable. Terapi. Klik environment variable di bagian user variable. Kita klik environment di bagian user variable, teman-teman bisa cek user variable. Cari path. Terus kita edit. Terus kita klik new. Terus yang tadi udah kita copy, kita salah. Yang tadi ini. Bukan di sini. Yang di bagian Visco ini. Ini kita copykan tadi. Terus kita masuk ke sini. Ini kita copy sekarang V. Terus kita klik OK. Ini juga OK. Ini juga OK. Setelah ini kita tutup terlebih dahulu. Terus kita bisa buka lagi. Terminal kode spasi titik enter. Terus baru kita jalankan si configuration itu. Tungguin ya, apakah dia masih error atau sudah bisa. Nah, ini project yang udah, daftar project yang udah kita buat ya teman-teman. Tadi kan kita udah belajar Firebase ini kan. Nah, ini kita bisa pilih aja. Enter. Nah, di sini dia bakal nyuruh kita untuk milih ya kan.
Kita pilih yang mana? Kita checklist semua. Oke, itu dia bakal ngedownload. Juta lapangan pekerjaan yang kau janjikan itu, Oke, di sini nanti dia akan katakan tadi kan kita checklist semua kan. Nah, di sini dia bakal nampilin platform yang siap-siap tergantung yang nanti mau kita pakai. Nah, ini udah selesai kan? Nah, berarti selanjutnya kalau kita lihat di sini itu masih ada error, ya kan? Di cache-nya. Nah, ini sebenarnya belum selesai, jadi kita lanjut dulu tutorialnya. Ini kan baru step 2, terus dia disuruh configuration lagi. Nah, ini nggak perlu teman-teman karena tadi kan kita udah. Oke, next. Ini kita coba ya. Nah, jadi si Flutter Firebird Score ini dia buat nambahin ke sesuatu di file yang mau kita. Terus ini copy aja. Terus di Mindernya itu ini copy terus kita jalanin di sini ya berarti. Oke. Ini udah berhasil ya teman-teman, udah nggak ada error. Tadi tuh aku belum mengaktifin develop mode dari si laptop aku. Jadi kita langsung next lagi ya. Ini kita sudah configure lagi. Ini kita nggak perlu karena tadi udah. Terus di bagian Mindart itu kita tinggal import ini, jadi kita copy aja. Terus di sini kita langsung paste aja, kita LV. Terus habis itu step selanjutnya kita lihat di sini also in mind. Nah, kita suruh ngasih ini juga, kita copy aja, terus masuk project kita di main, berarti di void main sini. Jadi coba kita lihat run app. Oke. Ini dari sini nggak sih? Ctrl V.
Oke, ini kenapa ya? Oh, ini belum kita tambahin. Ini di sini kita tambahin CASYN. Oke. Oke, ini udah. Kita lihat step selanjutnya. Di sini tinggal di running. Tinggal di running. Taruh copy, masuk ke project, kita running. Taruh copy. Oke. Di sini ada pilihan ya. Kita mau pakai apa? Windows, Chrome. Kita pakai yang Chrome aja dulu. Oke, dia akan buka project kita. Nah, jadi untuk cobain dia udah berhasil atau belum ya teman-teman, di sini kita bisa menggunakan salah satu plugin di sini, misalkan authentication. Nah, jadi di authentication ini kita bisa ya pakai sini ya. Nih, filter out. Ya, bisa kita langsung pakai. Nah, ini dia lagi memuat. Oke, ini dia tampilannya. Dia belum diapa-apain. Ya kan, terus kita mau menggunakan authentication. Kita langsung aja create user. Kita tambah ini nanti bisa langsung create user with email password. Tapi sebelumnya coba kita ke bagian konsol kita, ya kan, terus ke mana ya? Guys, ke bagian build, pilih yang authentication. Langsung diaktifkan aja, get start. Kita pakai email dan password. Sudah save. Habis itu kan ini kan udah kan. Habis itu kita ke sini. Di bagian ini kan banyak komen-komen nggak penting gitu kan di mainnya kan. Nah, ini bisa teman-teman download extension namanya remove comment. Mana ya? Nih, remove comment. Jadi di sini nanti tinggal teman-teman panggil set lebih besar dari ya. Terus di sini ada remove all comment. Kalau nggak ada teman-teman bisa ketik. Nah, ini ya udah ya. Aku lupa ini mencetak apa ya.
bukanya. Habis itu teman bisa sedikit di di sini bisa diedit dikit untuk mainnya, kita taruh di bawah aja lah ya. Jadi di sini berarti kan udah bisa dipakai kan. Nah, di sini aku bakal mengedit dulu untuk mengecek apakah Firebase-nya bisa dipakai atau tidak. Oke, sebelumnya di bagian YAML ini kita mau definisikan dulu di bagian dependensi ya. Oke, kita taruh ini. Jadi ini kita kasih Firebase Core, out, cloud, Firestore itu kita kasih latest version atau versi yang terakhir gitu kan. Terus habis itu barulah kita buat sebuah file. Sorry guys, ini kita ulang aja. Ini tuh latest version ini maksudnya ini guys, apa contoh aja gitu ya. Kita ke terminal. Yes, kita ke terminal. Kita pergi ke terminal ini aja, pakai terminal ini. Terus kita nggak di terminal ini aja. Di bagian terminal ini kita bisa dia bisa jalan. Berarti terminal yang ini aja. Tadi kita pakai, kita bisa isi Flutter pub add. Ini kita mau ngedownload ya si Firebase Core, Fireout, Cover, Firestrong ini. Kita enter coba. Jadi teman-teman bisa klik yang ini. Nah ini, jadi teman-teman enter. Ya download. Nah dia otomatis sudah kan. Kita lihat di file YAML ini. YAML image. Nah, dia akan mendownload versionnya kan. Kita kan mau pakai si Firecore out bla bla bla. Itu kita ke bagian sini, kita akan ubah si MindDart-nya. Nah, ini tuh udah ada perubahan ya kan di bagian main-nya. Sini deh guys. Jadi kan aku buat dulu dong future void-nya ya kan, Firebase messing background. Jadi kan harus pakai ICNC kan buat pakai si Firebase-nya itu kan ya. Terus di void main ini juga kan. Terus ini tadi, terus itu kita pakai Firebase message karena kita mau nampilin si notification. Nah, habis itu ini buat tokennya try string token white itu kayak nunggu dulu sebentar gitu kan. Itu ini buat logika untuk nangkep si notif saat aplikasi sedang dibuka. Message notification ini kalau dia berhasil muncul ini, kalau enggak notif baru gitu kan.
Terus kita mau si notifnya ini muncul dari atas, makanya pakai snack positif top. Terus kita warnain, notifnya backgroundnya warna putih. Terus run app ini menjalankan aplikasi. Terus kan tadi kan sebelumnya di awal-awal dia kan ada pita gitu kan teman-teman. Nah itu cara ngilanginnya juga ada show, check, mode banner. Berarti kan dia true kan, karena dia muncul. Nah kita false, kita buat dia false nggak muncul. Terus home ini kita manggil, jadi kan aku buat sebuah file kan, kita kan mau nampilin kan apa namanya Firefox itu untuk apa kan. Dari sini aku buat file namanya controllers, di sini aku mau ngisi buat authentication, terus controller sama strong controller. Terus aku buat lagi screens, karena kan dia buat tampilannya kan home screen, login screen, udah sih itu doang. Nah ini untuk bagian mainnya teman-teman. Nah pada kita mau ngaktifin si authentication, berarti kan tadi kan kita pergi ke konsol Firebase kan. Di sini kan tadi ke authentication, terus kita pencet get start kan. Nah di situ sign method kan, kita klik yang email password. Enable. Nah kita nyalain enable kan. Habis itu save. Nah habis itu kita pergi ke kode kan. Terus kita masuk ke bagian si out controller. Nah, di sini. Jadi, pertama kan kita buat kelas namanya out controller, dia extend ke get controller, get x controller. Karena kan bahasan ini kan kita selain bahas Firebase, itu kita juga bahas kita masukkan untuk gimana sih cara pakai Firebase tapi dia menggunakan get x kan. Nah, jadi di sini registrasi email, filter email password, user my user kan, emailnya. Nah di sini kita masukin si emailnya. Misalnya aku namain siapa ya, user gitu, user gmail.com gitu kan. Bentar deh, itu pakai ini space. Nah, terus si passwordnya ini aku kasih password 1, 2, 3. Password lagi kan. Itu guys, aku lupa itu. Ya coba kita gini dulu ya. Aku lupa ini pakai angka atau enggak. Terus habis itu kan ini dia bakal ngirim send verification susah email untuk verifikasi kalau misalnya sukses kan. Terus kalau misalnya enggak dia bakal error. Terus habis itu future login user, terus dia bakal login kan, try user credential my users white kan, email password. Ya di sini logikanya kalau misalnya my user itu user email verified, dia bakal ke home screen, gagal verifikasi kamu dulu gitu. Kalau misalnya dia belum verifikasi, terus habis itu ini buat si bagian reset password kan, kayak kita mencoba nih menunggu
send password, reset email, terus email gets negative success. Itu ini untuk bagian restart. Nah, sini ini hasil dari tampilannya tadi. Ini ya kan, kita buka halaman login. Sorry guys, jadi di bagian ini kita nggak usah nanti kenapa? Karena ini tuh udah bawaan dari jadi yang sebelah kiri itu bawaan dari Firefox, Firebase. Kalau yang ini itu dia kayak udah didefinisikan loh, jadi kita bebas buat ngisi email apa aja, password apa aja. Soalnya di sini aku masih namanya admin 1 2 3. Terus passwordnya misalnya aku admin gitu kan. Nah, kalau misalnya dia login, otomatis kan error kan. Kalau misalnya kita pencet register, the email address is formatted, is badly, berarti dia ini harus ada gmail.com register. Nah, cek email untuk verifikasi ini berarti sukses. Nah, cara ngeliat gimana dia sukses, coba kita pergi ke dalam Nah, ini dia udah masuk kan di dalam shortcut. Ini tadi aku masukin ada 3, dia udah masuk di user ID. Nah, itu untuk contoh di bagian authentication kan. Nah, terus untuk bagian first controller itu gimana? Nah, nih jadi kan ini logikanya. Jadi dia bakal tambah data, create future, add data. Nah, datanya ini kan dia nama dan umur gitu kan. Ini nama, terus date, create, add itu kayak kalau misalnya kita masukin namanya, dia otomatis dia bakal ngasih kapan kita masukin nama dan umurnya gitu kan. Terus ini, nah ini gunakan stream builder. Oke, habis itu di bagian main berarti kan otomatis kita harus coba bingung deh cara manggilnya tuh gimana. Jangan di bagian home gitu kan ya. Loh, copy auto controller nggak di main itu kayak bagian controller dia masih merah. Ntar guys, oke teman-teman, ini kan yang bisa coba kita oke. Jadi di sini kita saya pakai ML nice 207 gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 kan misalnya ya.
Terus misalnya aku udah mau login. Enggak, kita register dulu. Register. Cek email. Aku cek dulu ya ke email aku. Nah, ini teman-teman ada pesan dari si Firebox kan, get start aja. Pasti ada kayak gini kan. Setuju kita. Terus itu kita pergi ke sini. Ntar guys, saya udah bisa gak sih? Oke teman-teman, jadi kita ganti ya. Soalnya kalau misalnya pakai kode yang tadi, kita tuh harus memverifikasi dulu ke Gmail kan, otomatis gak bisa pakai data pura-pura. Nah di sini aku ganti jadi try white sync email yang satpamnya kita hapuskan. Nih, jadi kayak langsung get off gitu kan, matikan langsung off, kita langsung ke home screen. Home screen itu yang sini, di screen home screen. Nah ini tampilan UI-nya. Nah terus di sini kan berarti kan otomatis out kan, sih out controller kan. Login screen. Mana sih dari? Sorry guys. Ya pokoknya itu kan. Kita login screen kan. Nah ini kita coba scan lagi ya. Jadi kalau misalnya dia gmail.com gitu kan. Ini aku login. Oh, ada yang kurang. Oke, kita login. Nah, dia akan diarahkan ke home dashboard. Selamat datang, email kamu sudah terverifikasi. Kan tadi kan وكان ذلك على الله يسيرا فاجتنبوا كبائر ما jadi out controller. Nah sini kan dia langsung ke home screen. Nah home screen itu isinya ada apa? Tadi kan kita udah buat kan, home screen itu isinya kayak home dashboard. Terus dia di bagian up bar ini ada login screen. Ya kembali ke login kan nih. Ini tanda ini kan. Terus badinya tuh isi selamat datang yang kamu sudah terverification. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita keluar, dia akan kembali ke login dan regis. Sedangkan login screen, nah ini ya, yang ada email, ada password, login, regis. Nah ini adalah salah satu contoh penggunaan Firebase. Nanti kita kayak ubah aja di bagian ini di pertama tuh kayak kita buat dulu kan pastinya si login regis dulu, login screen dulu kan. Kita mau nampilin nih UI-nya nih, kita buat nih. Jadi pertama pakai STL ya kan, STL dia akan duduk. Terus kita panggil out controller. Kita buat dulu nih, ya kan.
final, out controller, kita buat objek namanya out c get titik path out controller yang kan udah bawaan nih dari si Firebase. Terus habis itu kita buat scaffold dong. Terus ini up-barnya dia bakal ada tulisan logis dan res. And terus decoration, yang ke decoration. Terus di sini menjalankan fungsi dari controllernya. Jadi nanti bisa diklik kanan. Nah, habis sudah buat login, selanjutnya dia berarti membuat tampilan UI dulu kan, home screen. Home screen, ini bagian up-bar itu atas sini, terus ini bagian body. Nah, habis itu setelah dua-duanya baru kita masukin si logiknya, yaitu pakai controllers. Ini out controllernya kan tadi kan udah kita jelasin ya. Terus Firestore, jadi kayak dia nambah. Cuman aku tuh masih bingung deh. Nice. 207 gmail.com gitu kan ya, 1 2 3 4. Oke, login. Nah, harusnya tuh ada guys. Jadi dia bakal tampil kayak gini kan. Nah, terus kita cara aktifin kan tadi kan kita udah buat juga kan Firestore controller sama strong controller. Nah, caranya gimana? Sama, kita aktifin dulu guys. Di bagian sini kan. Jadi kita pergi ke build Firestore ya, berarti kan Firestore. Nah, Firestore kita create database guys. Ini biarin defaultnya bawaan, kita next. This is huge. Terus habis itu location ya. Meksiko, ada Indonesia nggak ya? Jakarta kali ya, Jakarta. Oke, Jakarta. Itu kayak kita langsung next. Di sini kan kita bakal disuruh kan. After you define structural unit, ensure that start production mode. Kita pakainya yang tes. Mulai dari mode pengujian kasus kita kayak dan dia bakal loading, kita tungguin. Oke, kita baca enable belajar Firebase Vice City. If you need billing, jadi fiturnya itu kayak apa ya? Harus beli. Ya, jadi kita kayak disuruh beli gitu guys. Ini kayaknya aku bakal skip yang ini deh. Coba kita coba ya.
Oke, yang ini kita skip aja deh guys. Coba kita lanjut ke bagian si strong controller. Coba kita ke strong controller. Nah, kita coba lagi ya di bagian wheel. Cari si storage ya sih namanya. Ya apa namanya? Storage. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Intinya dia sama-sama pemakaiannya kayak si authentication. Jadi ketika teman-teman sudah menulis codingnya di sini, terus kan sebelum manggil di bagian main itu kan dia masih error kan. Nah dia harus masuk ke konsol develop dulu. Terus masuk ke konsol develop. Habis itu baru deh teman-teman di build di ini pilih gitu kan. Terus baru kayak gitu. Oke guys, mungkin untuk pembahasan mengenai Firebase cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.